ada perintah. Nanti kita minta Habib Hir untuk menyampaikan tabligh nasihat untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu wa mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Qala yang ketujuh berarti. Iya. As-sabi'u al-ahdu adabu talibil ilmi ma'a nafsihi. As-sabi'u al-ahdu bil wara'i as-sama al-ujub. Yang terakhir kemarin aklul qadri yasir minal halal. Udah. Ujub sama ilmu. Taqlilun nawm. Adabul ujbi bil ilmi. At-tawaddu'u fi talabihi. Dua. Mas. Wallahu a'lam bissawab. Terjemah kesat tadi yang ujub. Ini enggak boleh. Ini enggak boleh kitabnya. Ya. Qala musannif rahimahullah taala wa adama naf'ana nabihi wa bi barakatihi bid dar amin qala radhiyallahu ta'ala. Kita masuk dalam kitab Adabul Insan. Kitab yang kedua yang kita bahas adalah terkait tentang adamul ujubi bi ilmi, ya, tidak adanya rasa ujub dengan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan. Ya. Ada riya, ada ujub, ada takabur. Assalamualaikum. Bu, semangat? Kedinginan apa? Enggak kan? Ya. Ya, jadi penyakit batin itu Bu ada riya, ada ujub, ada takabur. Ya, riya itu amal kita pengen dilihat orang, ya. Ada lagi ujub. Ujub itu bangga. Apa? Bangga dengan amalnya. Ada bentuk takabur, sombong. Kalau ujub itu bahasa nafsu, bahasa batin yang tidak diungkapkan, kesombongan yang ada di dalam hati. Ada pun takabur, kesombongan yang dilafazkan. Itu perbedaannya. Takabur, kesombongan yang dilafazkan. Ujub, kesombongan yang tidak terungkap oleh lisan, adanya di hati. Isti'azamu nafs, merasa besar dirinya, tapi di dalam hati. Nah, di sini kita nggak boleh merasa ujub, merasa bangga, merasa besar dengan pengetahuan yang kita dapatkan. Kullu syai'in maziyah. Setiap orang punya keunggulan masing-masing. Ya. Ustaz Nasrul bisa ngajar Iqra Quran, tapi suruh bisa nggak bikin martabak? Bisa nggak? Maka seimbanglah alam semesta ini dengan kasih ilmu yang berbeda-beda. Tuh. Ayat juga bisa sombong, lu sombong ilmu agama, aku juga sombong. Bisa kalau bikin martabak? Nggak bisa kan? Tuh. Ya, ilmu itu. Jelas kok. Maka nih nggak boleh kita sombong, lihat orang itu ya dari kelebihannya. Adapun kita dikasih ilmu agama, alhamdulillah nikmat gitu ya. Nah, gitu. Tuh lihat, pernah nggak dapat kabar ya? Ada satu pondok ambruk. Yang ngerjain siapa? Kiainya. Bolehlah kiai ngajar nahwu, sorf, tapi jangan bikin bangunan, ilmunya nggak ada. Boleh, yakin sih boleh, cuma mesti pakai ilmu. Alhasil apa? Itu bangunan ambruk. Ngebangun tanpa dasar pengetahuan. Ngebangun yang ahlinya bukan bangunan. Jangan suruh guru agama ngebangun, dia bapak bener tuh. Akhirnya apa? Berantakan semuanya. Nah, disitulah nggak boleh kita sombong dengan pengetahuan kita punya, nggak boleh. Apa itu? Ya. Kemudian apa resiko sombong, ujub dengan amalia gitu kan? Dikatakan di sini, ya. Innal kibra wal ijba yalsbani fadaila yaksabani razaqila. Ya, sungguh sombong dan ujub itu bisa mencabut keutamaan kita punya. Antum punya kelebihan, punya keutamaan, punya minah dari Allah Ta'ala, dengan sebab ujub hilang tuh. Kemudian yaksibani razaqil, dan juga bisa membuahkan kehinaan. Itu sombong. Oke? Maka dulu ada satu kisah di zaman, kalau nggak salah di zaman
Ya di zaman ini kalau nggak salah di zaman bukan ini zakar Imam Al-Sya'rawi ya. Beliau mengatakan gini, ana rajulan min ulama, ada seseorang dari kalangan ulama. Kalau ia berkata, la'lamu fil ummati ba'da Abi Bakar Siddiq a'lamu minhu. Ya, dikatakan nih, saya tidak tahu kata beliau setelah umat ya ini setelah saya tidak tahu pada umat ini setelah Abu Bakar Siddiq yang lebih alim daripada saya. Nah, artinya dia bangga dengan dirinya nih. Apa? Nggak ada yang lebih alim di zaman sekarang setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lantas kemudian, kalau ada akhir, maka ada orang mendengar kalam tersebut, ya, ditanya orang tersebut ya, sadaqah Ustaz, ente benar kan ini? Tapi gini, saya mau tanya sama ente, fakam fi lahiyati man sya'ri. Saya mau tanya, ente kan merasa paling alim nih. Saya mau tanya, berapa jumlah rambut jenggot ente? Ente kan alim, merasa paling hebat, paling alim. Saya mau tanya, berapa jumlah rambut jenggot ente? Maka itu orang yang merasa alim nggak bisa jawab apa-apaan. Maka ente belum alim namanya ini. Ente belum paham, belum tahu segala-galanya, gitu ya. Jadi masih banyak ilmu yang belum kita ketahui, Bapak Ibu sekalian, ya. Adapun yang kita dapatkan itu sebagian kecil yang Allah berikan kepada kita. Masih banyak ilmu yang Allah simpan. Allah katakan yang kita dapatkan berupa pengetahuan hanya sedikit, kata Allah Ta'ala. Maka luar biasa orang bodoh, orang gila, orang nggak punya akal ketika dia menganggap dirinya orang alim. Kenapa? Dia menentang Tuhannya. Kata Allah mengatakan tidaklah saya kasih kalian ilmu kecuali sedikit, kata Allah Ta'ala. Makanya merasa besar, makanya merasa besar, dia merasa soleh, dia itu orang bodoh. Orang merasa alim, dia orang bodoh. Gitu. Jadi jangan kita ujub dengan ilmu kita. Dan kemudian ujub ini adalah maksiat batinnya. Ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Setiap kemaksiatan menghilangkan keberkahan yang kita punya. Berkah ilmu jadi hilang, berkah ketaatan jadi hilang, berkah lagi, berkah badan jadi hilang, berkah sehat jadi hilang, bahkan berkah agama kita jadi hilang, berkah dunia kita bakal hilang sebab maksiat. Maka usahakan nih maksiat kita singkirkan, khususnya maksiat batinnya, sombong, takabur, riya, ini menghijab kita dekat sama Tuhan kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita dari segala bentuk penyakit batinnya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Kita minta dari guru kita menyampaikan nasihat, ya boleh setengah jam, boleh 2 jam, 3 jam boleh. Enggak boleh, Dik. Boleh, Dik. Kita minta ya pasang hati, pasang kuping, ya. Kita minta beliau menyampaikan nasihat. Wallahu a'lam.